Baju baru rapi ditata, baru dibeli dari Iran. Sungai bersih idaman kota, ayo dijaga dari pencemaran. Shalom, Sugeng Rawuh. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan atas waktu yang Anda berikan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Pagi ini hari Selasa tanggal 5 Mei 2020. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan. Terima kasih atas pagi yang indah, awan yang cerah, kicau burung yang riang terdengar. Biarlah semuanya kami nikmati sebagai bagian dari bentuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah Engkau berikan, yang mendukung kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan atas semangat yang baru yang selalu Engkau berikan, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita dan rasa syukur padamu. Bapa, kami akan belajar firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman ini menjadi bahagian jiwa, tubuh, dan roh kami untuk tetap melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terbaik, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Iman dan Doa Sendirian. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Mazmur 55 ayat 18. Saudaraku, iman yang sejati memegang teguh dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu disadari dan dirasakan. Kita harus menaikkan permohonan kita dengan iman sampai menembus ke tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat itu oleh sebab iman kita telah memegangnya. Dan sesuai dengan firman itu, maka berkat itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baca Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang tiada berselubung, yang percaya bahwa kita menerima berkat sebelum kita menyadarinya. Apabila berkat yang dijanjikan disadari dan dinikmati, maka iman sudah ditelan. Tetapi banyak orang menyangka mereka memiliki iman yang besar, bila mana mendapat banyak roh suci, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memiliki iman, kecuali mereka merasakan kuasa roh itu. Orang yang demikian mengacaukan iman dengan berkat yang datang melalui iman itu. Saat yang tepat untuk menunjukkan iman ialah bila mana kita merasa kekurangan roh. Apabila awan tebal kegelapan tampaknya menudungi pikiran, maka itulah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup itu menembusi kegelapan dan menghalau kabut itu. Iman yang sejati terletak pada perjanjian yang tercantum dalam firman Allah, dan hanya mereka yang menaati firman tersebut yang dapat menuntut janji-janji yang mulia itu. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu, kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Saya tanyakan malaikat itu, apa sebabnya tidak ada lagi iman dan kuasa pada Israel? Ia berkata, kamu terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti. Dengan percaya akan perkara yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Saya melihat bahwa kita meragukan janji-janji yang pasti itu dan melukai juru selamat oleh kurangnya iman kita. Kalau musuh itu dapat membawa orang yang tawar hati itu menjauhkan matanya dari Yesus, lalu memandang kepada mereka sendiri dan berdiam di atas ketidaklayakan mereka sendiri, gantinya berdiam di atas kelayakan Yesus, kasihnya, jasa-jasanya, dan kemurahannya yang besar,
maka ia akan merampas perisai iman mereka dan mencapai tujuannya, sehingga mereka sudah terbuka untuk pencobaan yang hebat itu. Oleh sebab itu, orang yang lemah harus memandang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Dengan demikian mereka dapat menjalankan iman itu. Dikutip dari tulisan-tulisan permulaan halaman 131 sampai 133. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mudah di dunia ini. Misalnya elang, walaupun elang dapat kita jumpai 5 ekor di suatu waktu, tetapi ketika elang itu mencari makanan, mereka harus berjuang sendiri. Mereka harus terbang dan menukik dan menangkap mangsanya untuk bisa dimakan. Dan kemudian elang ini juga ketika umurnya sudah mulai dewasa, ada saatnya ketika dia harus mengganti bulu-bulunya dan paruhnya serta kukunya. Apa yang dia lakukan adalah dia akan menyendiri di satu gua yang tinggi di pegunungan. Dalam kesunyian ini dia akan mencabut pelan-pelan seluruh bulu-bulunya. Kemudian dilanjutkan dengan mencabut paruhnya, lalu mencabut kuku-kukunya. Semuanya dilakukan satu persatu oleh dirinya sendiri. Semua dilakukan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi saudaraku, ada Tuhan yang menjaganya dan menyediakan kebutuhannya ketika dia melalui masa itu. Setelah dia melewati masa yang kritis itu, yang menyakitkan itu, semuanya kuku, paruh, dan bulu-bulu yang baru akan tumbuh di seluruh tubuhnya, berkembang dan menjadi kuat. Dan itulah yang akan digunakannya untuk terbang kembali, mencari mangsa dan mendapatkan makanannya. Saudaraku, kita manusia adalah seorang pribadi. Kita berada di sekitar manusia yang lain, alam dan komunitas kita. Tetapi dalam iman, kita berjuang sendiri. Tetapi perjuangan kita itu bukan perjuangan yang tanpa hasil, bukan perjuangan yang sia-sia, bukan perjuangan yang benar-benar sendiri secara manusia. Ciptaan Tuhan, Allah kita yang Maha Kasih, ada bagi kita di saat kita membutuhkan, di saat kita merasa tidak membutuhkan. Dia ada di samping kita. Dia menggendong kita di saat tersulit kita melewati bukit terjal yang penuh batu-batu tajam, dan dia menderita untuk kita. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah dalam perjuangan hidup, karena ketika Anda maju setapak demi setapak, naik pelan-pelan menuju puncak gunung, mencapai kerajaan surga kemuliaan Tuhan, Anda akan menjadi inspirasi, motivasi bagi orang lain yang melihat Anda. Saudaraku, berbeda tidak harus menjadi yang terbaik, tetapi yang terbaik pasti berbeda. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu, atas firman Tuhan yang ada bagi kami pada pagi ini, yang mengajarkan kami bahwa iman dan berdoa sendirian sangat penting bagi kami untuk berjuang secara pribadi dan mendapatkan dukungan, bantuan, pertolongan, dan kasih karunia. Biarlah Engkau selalu dimuliakan Tuhan melalui hidup kami. Termulialah Engkau selalu di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Kembang mawar, kembang melati, indah dipandang, harum mewangi. Ayah dan ibu dihormati, adik dan kakak disayangi. Bonzo Horas.